Jadi di dunia entrepreneurship atau swasta, agility, kemampuan bergerak, kemampuan mantul, kemampuan dia fleksibel, itu penting. Oke. Tapi di departemen harus kaku. Oke. Kadang-kadang dia mempersulit supaya Keluar. Misalnya udah harus tagihan keluar, dia hilang lah, inilah, itulah, 3 bulan, 4 bulan tagihan kita ini. Begitu kita drop baru dia tanda tangan, bener nggak? Oke. Kita menganggap bahwa yang dia udah kerjakan bagus, tetapi ada yang belum dia kerjakan, kalau ini dikerjakan lebih bagus. Oke. Terus kita kasih solusinya, kalau ngerjain ini kita lebih bagus. Kita memberikan sedikit kontribusi ke negara, tapi bidangnya cuma itu aja. Jadi kritikus yang konstruktif. B Media Podcast. Pak Mario, kita balik dulu kembali ke tadi kita bicara tentang corporate value ya, culture, budaya organisasi. Biasanya apa sih yang menjadi kekuatan budaya organisasi sebuah korporasi itu sehingga korporasi itu menjadi kuat? Apakah code of conduct? Tujuan. Kalau code of conduct? Nyusul. Karena kalau terlalu kuat code of conduct, kita nggak kaya. Kita perusahaan swasta, kita perlu profit. Di atas itu semua, kadang-kadang ada yang kita ban sedikit. Bukan dilanggar, ditekuk sedikit. Oh gitu. Gitu ya. Karena tujuan, kita ingin menjadi, misalnya salah satu divisi baru yang kita bangun adalah jewelry. Kita menganggap Indonesia punya kemampuan untuk membuat silver bagus sekali. Tapi kenapa Pandora adalah top 3 di dunia ini, misalnya nomor 1 Cartier, nomor 2 adalah Tiffany, nomor 3 Pandora gitu ya. Kok selama puluhan tahun kok mereka terus yang jadi top 3 gitu. Indonesia padahal hasil pabriknya di Thailand, pabriknya di Indonesia, tapi brandnya pakai Pandora misalnya gitu. Oke, masuk ke sana. Kita bilang kita akan menjadi top 3. Nah gitu loh. Tujuan itu loh yang membuat kita jadi passionate gitu. Bukan code of conduct-nya ya? Bukan, setelah itu baru menyusul. Saya sekarang lagi berpikir begini Pak Mario. Jangan-jangan, ini pemikiran saya tiba-tiba tadi dari jangan-jangan kenapa BUMN itu suka terjebak dengan perilaku korup dan lain sebagainya, fraud dan lain sebagainya, pelanggaran secara moral. Jangan-jangan memang BUMN itu tidak punya code of conduct yang kuat, yang bisa membatasi dia atau menjadi filter sehingga dia tidak. Kan ini kita bicara tadi sistem. Di kepala saya kalau sistem itu berarti di dalam sistem itu harus ada code of conduct yang diperkuat sehingga itu membatasi orang. Jadi kalau code of conduct-nya kuat, sekalipun saya punya niat, sekalipun ada peluang yang seperti tadi Pak Mario katakan, tapi kalau code of conduct-nya kuat, itu kan walaupun ada peluang itu orang akan berhati-hati. Jadi di dunia entrepreneurship atau swasta, agility, kemampuan bergerak, kemampuan mantul, kemampuan dia fleksibel, itu penting. Oke. Tapi di departemen harus kaku. Oke. Gitu kan? Oke. Berbeda nih, departemen itu artinya di pemerintahan itu harus kaku. Harus stiff, dia harus kaku. Nggak boleh ditekuk tuh gitu ya. Makanya itu dia butuh code of conduct. Dia butuh code of conduct. Karena itu BUMN kan banci. Oke. Banci katanya. Jadi dia nggak punya code of conduct yang kuat ya? Nggak bisa karena dia harus di sisi swasta. Yang pada saat pasar bergeser dia ikut bergeser kan. Sementara code of conduct-nya dia kaku jadinya. Kasihan jadi BUMN itu. Lebih baik dia diswastakan. Gitu Swastakan penuh ya, supaya dia bisa fleksibel. Iya, bisnis itu diswastakan. Pemerintah harus kaku. Pegang rule, pegang regulation, punya strong code of conduct. Itulah birokrasi. Tapi ringkes. Jangan sistem ini masuk ke sini, kusut dia. Di sini dia pasar harus profit, di sini dia harus buat laporan yang sangat tertib, lelah dia, gitu. Jadi ada perbedaannya kalau government-nya atau BUMN-nya itu dia harus rigid, ya. Benar. Dia harus kaku, dia harus punya code of conduct yang jelas. Ini loh yang dilarang. Ini nggak boleh dilanggar. Kalau you langgar ini hukumannya begini kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia swasta murni maka yang diperkuat tujuannya. Karena dia harus profit kan. Gitu. Ya, kalau karyawan kita 100 masing-masing 4 juta kan 400 juta kita 1 bulan. Kalau kita nggak making money 400 juta gimana caranya? Code of conduct mah apa mau ditegakin udah nggak? 3 bulan lagi kita tutup gitu. Nah, code of conduct itu lebih menyusul, lebih ke organisasi yang sudah well established, yang besar. Sementara perusahaan sekarang ini makin mengecil.
Oke. Itu yang jadi problem. Jadi code of, bahkan HRD pun di tempat kita tuh hampir tidak ada. Oh gitu. Bayangin, karena code of conduct harusnya menegakkan karena HRD-nya. Iya. Kita demi meringkas organisasi di bawah 20 nggak ada HRD gitu. Tapi bukan berarti harus melakukan pelanggaran ya, gitu. Karena kita bersifatnya pada pasar. Oke. Kita nggak ada satupun peraturan pemerintah, karena ini pasar bebas kok. Bukan tadi maksud Pak Mardigu bahwa yang menjadi utama itu tujuan. Yang kedua code of conduct. Bukan berarti kenapa code of conduct menjadi kedua? Bukan karena mau melanggar ya? Bukan karena mau melanggar. Benar, bukan karena Bukan begitu. karena mau melanggar. Saya pikir jangan sampai kenapa code of conduct dijadikan urutan kedua. Jangan-jangan supaya bisa melakukan tadi gratifikasi itu. Karena supaya profit. Karena profit oriented. Ini yang Kan begini, kalau misalnya code of conduct minum ya. Oke. Bismillah. Oke. Kalau code of conduct-nya di depan, tujuannya kedua, maka code of conduct di dalam code of conduct itu mengatur berbagai hal yang boleh dilakukan dan boleh yang tidak dilakukan. Salah satunya misalnya tidak boleh melakukan gratifikasi. Iya. Tapi karena code of conduct-nya di nomor 2 kan, tujuannya yang pertama, maka disitulah kreativitas orang yang ada di korporasi melakukan yang namanya gratifikasi. Penekukan ya bahasa halusnya. Ya. Di ban, rule-nya di ban, nggak di break, nggak dilanggar. Oh, nggak dilanggar. Di ban aja gitu. Di ban ya, jadi bukan dilanggar, itu istilah halus ya Pak. Dan itu sepanjang Pak Mardigu ada di dunia oil dan gas, dunia itu, bisnis lah. Oke, enggak, saya gini, kenapa saya lebih mempersempit oil dan gas? Karena ini sangat berhubungan dengan government. Oh yes, betul. Kalau kita bicara bisnis secara keseluruhan, itu kan banyak yang tidak berhubungan dengan government. Jadi saya mau persempit nih, oil dan gas. Oleh karena itu, apakah praktek-praktek itu masih terus-menerus berlangsung? Tidak ada upaya-upaya untuk meniadakan. Gini deh. Kan begini, saya berpikir begini, kalau itu terus-menerus ada, maka yang terjadi di dunia bisnis unfair competition. Di bisnis itu hampir nggak ada fair. What's the fittest? Oh. Siapa yang fit dia, survival of the fittest. Siapa yang fit dia survive. Bukan siapa yang curang dia survive. Fit. Mau salah satunya mengerjakan kecurangan, itu mungkin bisa. Ini bahkan ini teori konspirasi. Mungkin di orang lain bisa dikatakan ini kecurangan. Atau kesalahan. Kecurangan. Ini teori konspirasi sekali lagi ya, jangan ngambil ini secara letterlek. Jadi suatu hari pemerintah Perancis itu lagi tinggi-tingginya masalah ras, agama, konfliknya lagi tinggi sekali. Dan kebetulan dia masuk final. Perancis lawan Brazil. Yang bisa menyatukan negara ini adalah kalau Perancis menang World Cup. Itu pemerintah Perancis bisa berdiskusi dan berdialog dengan pemerintah Brazil untuk dia ngambil kayunya, ngambil ini, ngambil kontraknya cukup besar. Tapi syaratnya dia kalah di World Cup. Itu Ronaldo pura-pura pusing lah, diganti Ronaldo gendut ya, bukan Ronaldo yang ganteng ini. Sehingga kalah 3-1. Zidane masukin 2. Dan Zidane harus yang masukin karena dia Islam, bener nggak? Dan dia minoritas. Langsung negaranya bersatu. Itu curang nggak? Itu integritas ditegakkan nggak? Itu national interest. National interest. National interest itu lebih tinggi daripada human right kalau perlu. Kelemahan negara kita tidak pernah men-state apa sih national interest kita. Betul nggak? Betul. Sehingga tidak ada kekuatan yang full, kita satukan kekuatan mengarah ke sana. Ya kan? Itu. Sebenarnya itu tidak ada, itu istilahnya kalau presidennya penuh integritas, nggak boleh. Benar nggak? Kita nggak bayar Brazil. Ini contoh sekali gini, hanya ilustrasi. Walaupun ada benernya cerita ini gitu ya. Tapi kalau presidennya kayak seorang bosman, ini lebih penting nih. Bersatunya negara kita lebih penting nih. Bayar, gitu kan? Itu kira-kira. Agak ngeri nih kalau kita bicara sama pakar hukum dan orang yang sangat integritasnya tinggi. Enggak. Kita semua orang yang biasa-biasa saja. Pak Mardigu saya juga orang biasa.
bukan dewa, kita manusia yang berusaha berbuat yang benar, benar. bukan yang baik. Betul, berusaha yang benar. menjadi manusia yang benar, bukan yang baik. Karena kita sadar bahwa dengan kebaikanlah itu kita berguna bagi orang banyak. Nah, benar. Oleh karena itu tadi saya mencoba mengelaborasi lebih jauh, sejauh mana nih Pak Mardigu melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh saya kategorikan itu sebagai sebuah kebenaran agar bisa ditiru. Pasti didengar ya, dinonton oleh orang. Dan ini speak up, jadi ya, ini Bosman ngomong apa adanya nih. Iya, karena ini speak up, saya menarik sekali nih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardigu ya. Saya rasa nggak pernah nih ada pengusaha yang mau terus terang seperti ini ya. Kadang-kadang banyak hal yang disembunyikan karena dia masih berpikir, waduh, sebulan dari sini saya kan masih besok harus berhubungan lagi dengan government itu. Kalau aku ngomong begini nih, mungkin besok orang sudah resisten sama saya atau perusahaan saya resisten. Saya nggak dapat proyek lagi. Oleh karena ini saya apresiasi yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Tapi Ken, bisa minta nggak kertas? Saya mau nguji nih Pak Mardigu, kertas sama pulpen. Enggak, saya khawatir tadi yang disampaikan Pak Mardigu ini, jangan sampai banyak netizen atau pemirsa yang mengatakan, jangan sampai tadi Pak Mardigu katakan bahwa pernah memberi orang gratifikasi atau semacam itu, tapi itu sebenarnya hanya memberi contoh gitu, tapi sebenarnya nggak pernah. Oke. Jadi saya pengen bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Mardigu itu betul, bahwa ada orang yang pernah diberi gratifikasi. Iya. Benar. Jangan sampai Pak Mardigu hanya ingin memberi contoh kepada kita bahwa ini loh yang terjadi di dunia usaha. Padahal sebenarnya nggak pernah. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran, karena ini speak up ya, untuk membuktikan kebenarannya, saya pengen Pak Mardigu menuliskan nama-nama orang yang pernah diberikan gratifikasi berkaitan dengan bisnis Pak Mardigu. Dan nama-nama ini tentunya kita nggak boleh perlihatkan Pak Mardigu untuk menjaga kredibilitas orang-orang itu. Ini hanya untuk cross check apa benar nih ya Pak Mardigu melakukan ini atau hanya memberikan contoh supaya orang tidak melakukan itu. Saya persilahkan Pak Mardigu. Yang pertanyaan saya adalah kalau yang melakukan anak buah saya gimana? Nggak ada masalah. Yang penting kan Pak Mardigu tahu tuh anak buah datang melaporkan. Pak Mardigu, saya tadi habis kasih si A ini dan ini. Kan dia harus laporkan tuh. Karena kan dilihat ada pengeluaran nih. Kan pasti Pak Mardigu proses. Kok ini ada pengeluaran? Untuk siapa pengeluaran ini? Jadi kalau dilihat tangan saya sih bersih. Iya, saya yakin. Saya yakin seorang Pak Mardigu ini pasti bersih. Karena kalau orang nggak bersih nggak berani bicara belakang begini nih. Benar. Jadi penonton, pemirsa, karena ini speak up. Ya kita buka hal-hal yang sulit untuk dibicarakan dan bahkan yang takut untuk dibicarakan. Iya. Ada banyak ini ini kalau pengakuan dosa sih cukup banyak. Dan lebih dari 20? Lebih. Gitu ya? Karena lebih dari 20, terserah Pak Mardigu mau tuliskan berapa saja yang Pak Mardigu sempat ingat, supaya saya bisa melihat, meng-cross-check, wah orang ini memang. Yang bersyukurnya orang ini udah nggak nyabat lagi, makanya saya tenang-tenang aja. Oh gitu. Iya. Ada nggak yang sedang menjabat? Nggak ada, karena gini. Saya nggak yakin Pak Mardigu. Karena saya kan pemain lama ya di dunia ini. Sudah mundur dari... Nggak, maksudnya pemain lama tuh gini. Waktu saya, kita itu di dalam membangun organisasi yang paling susah itu kan membangun pondasinya. Once sudah kita ngebangun, misalnya katakanlah perusahaan ini adalah 32 tahun. 32 tahun. 10 tahun pertama itu yang the heaviest. Udah sisanya orang udah respect sama kita, udah nggak ngomong kita. Oh, jadi nggak perlu lagi begitu? Udah nggak perlu lagi. Karena udah ada trust ya? Udah ada trust. Udah sama ini. Iya, nggak perlu. Nanti masa pensiun kita baru kita tagih. Kalaupun dia nagih, kita bisa bilang, lo dulu ngasih apa? Alah, lumayan gitu doang kok. Iya bos, gini bos. 5 juta ya? Ketawa dia. Ada yang kayak gitu. Paling besar ada yang pernah hampir 500 juta yang bilang, wah lu tuh gini. Gua ini, gimana, umroh aja deh gitu. Dia bilang, aku perlu umroh nih. Aku perlu terapi ini 100 juta untuk stem berobat ke Singapura. Udah sebatas itu. Tapi itu jauh setelah dia pensiun. Jauh sekali gitu. Ada jarak yang jauh ya? Sangat jauh. Jadi sudah tidak memperdagangkan jabatannya? Udah enggak. Itu udah istilahnya kalaupun kita nggak ngasih dia nggak marah. Nggak ada ikatan? Nggak ada ikatan apapun. Cuman dia waktu itu cuma kebanyakan, ini sebuah realita, kebanyakan. Mungkin dari ambil angka dari langit, 50 gitu ya. 49 tuh kita yang proaktif. Cari Pak itu tuh, gitu.
Bayangin tuh. Oke. Itu. Jadi bukan yang satu tuh karena ketemu nggak sengaja. Istilahnya, lu ingat gua nggak? Wah, ini dia nih proyek di Jambi. Ingat gua lo gitu. Tar, gua harus ngasih sesuatu sama lo. Alah, gampang itu gitu loh. Yeah. Jadi dia yang buka duluan, dia tahu bakal kita ngasih gitu ya. Tapi iya, ini cerita-cerita kayak gini ini emang setiap pengusaha punya gaya. Punya style ya. Punya gaya di dalam apa? Menghadapi itu. Tapi sekali lagi, di 10 tahun pertama banyak kita lakukan. Setelah ini ada yang pensiun terus gini dia bilang udahlah sama dia tuh enak tuh gitu ya. Nggak perlu. Itu menjadi storytelling sendiri. Oh ini senior saya cerita kayak gitu. Kita bukan bantu bapak bukan karena kita gini. Karena takutnya orang tuh nggak tahu diri kata dia gitu kan. Kadang-kadang kita merubah peraturan yang minor, Anda untung besar, kami beresiko kata dia gitu. Dia beresiko ya. Dia beresiko. Padahal negara untung gara-gara kita, gitu kan? Karena bagi kita tuh selalu menginginkan adalah pokoknya negara untung. Kita ada bebelah, bener nggak? Dari sisi kita. Nah, pejabat itu kadang-kadang banyak hal-hal yang mempermudah kita. Mempermudah ya? Contoh mempermudah nih gini. Kadang-kadang dia mempersulit supaya keluar. Misalnya udah harus tagihan keluar, dia hilang lah, inilah, itulah, 3 bulan, 4 bulan tagihan kita ini. Begitu kita drop baru dia tanda tangan, bener nggak? Praktek itu masih berlangsung. Lah kalau itu kita ditekan kan kita jadi posisi gimana? Iya. Jadi ada kondisi mau tidak mau para pengusaha atau orang yang berada di dunia usaha itu terpaksa melakukan itu ya. Karena kalau tidak melakukan itu dia nggak keluar kiamat. Kan? Nggak keluar kan? Nah itu selesai. Itu kita pernah, wah itu banyak sekali gitu ya. Nah begitu senior cerita, itu kalau kita nagih udah ada tuh Pak, tinggal ambil. Dia nggak minta sama sekali. Kadang-kadang si ibu itu yang sudah sama kita berhubungan kita 15 tahun, terus kita nggak ketemu dia, kita bilang kasih aja dia deh. Padahal dia udah 10 tahun pensiun yang, Bu apa kabar, ketemu di sebuah acara gitu. Apa kabar gini. Ini ada titipan. Ini apa nih gini? Ibu dulu ini memang tugas saya kok. Tapi itu dia ngomong kan ke anak buah dia, ke junior dia. Gue dikasih ini dong. Itu tuh akhirnya susah nerangin tuh. Tapi ada nggak yang mematok? Misalnya kalau Anda proyek ini Anda harus berikan sesekian. Di 10 tahun pertama. Kita bicara 10 tahun itu tahun berapa ya? Anggap 90-an. Sekian persen nih you harus store. Iya. Ada itu. Itu kan kejam banget. Kejam banget. Ada itu. Tolong disebutkan. Ada itu. Dituliskan namanya Pak. Udah almarhum si orang ini. Kameramen jangan menyorot ya, jangan menyorot apa yang ditulis Pak Mardigu, biar aja Pak Mardigu menulis. Iya. Jangan disorot. Proyeknya juga saya ini. Nah ini kalau ini benar-benar istilahnya kita sudah menang. Tapi kok nggak turun-turun ininya? Iya, perintahnya. SPK-nya gitu kan. Padahal sudah menang. Udah menang, termurah, terbaik. Nggak turun. Pokoknya dari segi kualifikasi, Anda memang layak sebagai pemenang. Iya betul. Justru kalau nggak dimenangkan itu ada pelanggaran. Lain lagi, iya. Tapi dia manfaatkan setelah Anda menang, nggak turun SPK. Itu. Dia mau nego dulu. Sekian persen baru turun SPK. Itu tahun-tahun pertama ya Anda menghadapi. Maksud tahun pertama-tama kita, Maksud tahun pertama-tama kita itu mungkin anggap tahun 90-an ya. 96, 98 itu masa itu tuh wah itu periode jahiliyah itu. Mungkin karena kita udah di tahun 2000 kita mungkin mendapatkan respectnya. Tapi mungkin yang junior perusahaan di bawah kita masih diinjek-injek juga sama dia gitu kan. Karena pemain baru gitu. Seperti yang Pak Mardigu alami waktu sebagai pemain baru digituin juga. Betul. Itu tradisi. Karena itu jarang perusahaan ini lebih tua dari 10 tahun tuh sulit. Iya. Makanya. Sulit karena ya itu di awal kita nakal, makanya saya bilang sekarang kayak orang bijak ngomongnya. Coba nanya gue umur segitu, juga gitu. Ada nggak memang di bisnis oil dan gas itu ada orang yang disebut misalnya untouchable gitu, orang yang mafia banget di minyak dan gas sehingga susah orang bersentuhan gitu. Sekarang ya. Dia menguasai betul dari hulu sehingga. 8 tahun terakhir ada. Ada ya. Ada. Dulu jadi bukan cerita ya. Bukan cerita. Kalau orang bilang mafia minyak, mafia gas, itu bukan cerita ya? Bukan cerita. Ada betul orangnya, sosoknya. Karena itu bisnis kita sunset.
di oil and gas. Oke. Jadi kita bisa tahu produksi kita turun. Gini, sebutkan saja seluruh pemain oil and gas yang di bawah 10 tahun sudah banyak gulung tikar, yang di bawah 20 tahun, sekarang yang 20 tahun ke atas itu sudah. Jadi aset saya itu kalau dibilang 8 tahun terakhir itu mungkin udah turun, misalnya anggap sekarang, dulu pernah puncaknya misalnya 2013 tuh nilainya 10 gitu. Sekarang 3 cuman. Turun semua, karena itu saya check out. Gitu. Karena entah bagaimana, karena kita lebih baik tidak berhadapan sama orang-orang yang jadi raja-raja di sini, karena dia berdekat dengan power. Kan kita dekat dengan kekuasaan ya? Iya, kita nggak punya power kan. Kalau Pak Mardigu nggak dekat dengan kekuasaan? Kita memilih saat ini untuk tidak dekat. Kritikus terhadap kekuasaan? Kita bukan mengkritik hal-hal yang yang tidak kita kasih solusi. Kita menganggap bahwa yang dia udah kerjakan bagus, tetapi ada yang belum dia kerjakan, kalau ini dikerjakan lebih bagus. Terus kita kasih solusinya, kalau ngerjain ini kita lebih bagus. Kita memberikan sedikit kontribusi ke negara, tapi bidangnya cuma itu aja. Jadi kritikus yang konstruktif. Ya. Dan bidangnya cuma itu aja. Keuangan, ekonomi dan keuangan, terus pertahanan, foreign policy terutama, geoekonomi, kekuatan geografi kita untuk keuntungan ekonomi, dan di dalam ekonomi tadi mulai dari sisi keuangan, keperpajakan sampai pertambangan dan lain sebagainya. Itu karena bidang itu bawah sadar bagi saya. Gitu. Di luar itu saya bukan nggak kenal, saya harus belajar lagi gitu. Hukum misalnya gitu ya, Bang Abraham Samad ini hukum, saya pikir hukum masih ada masalah legal, masalah perundang-undangan. Itu besar sekali kan itu. Kalau saya di bidang hukum, kalau Pak Mardigu criminal minds. Nah, saya criminal mind and forensic investigators itu waktu dulu sekolah itu, karena criminal mind itu bukan criminal act. Yang melanggar hukum itu criminal act. Criminal mind tidak melanggar hukum, karena misalnya gini, para disruptor itu berpikirnya kriminal sebenarnya. Dia mendistrap misalnya gini. Dulu botol Coca-Cola tuh misalnya dari kaca sehingga orang luka. Terus ininya dari kaleng sehingga orang luka. Terus diubah jadi kaleng, terus tutupnya dibuang. Terus setelah tutupnya dibuang ternyata ngerusak lingkungan, tuh ceklek-ceklek, tutupnya nggak kebuang. Nah, disebut criminal mind atau disruptor tuh, next apa? Ubah lagi. Itu kalau kita berpikir normal, nggak akan pernah bisa, ya harusnya begini, udah yang terakhir gitu kan. Nah, jadi criminal mind itu lebih ke berpikir konstruktif. Berani membongkar yang sekarang. Ini. Nah, karena criminal mind bukan criminal act. Yang salah, yang melanggar hukum kalau kita melakukan actingnya. Tapi kalau mind mah nggak. Bener nggak? Iya, benar. Saya mau menjadikan Nusantara baru, gue Thailand gue mau jadiin satu, Papua Nugini gue mau jadiin satu, itu kan kriminal itu secara berpikir, udah nggak? Melanggar negara gitu. Tapi kalau kita nggak lakuin, sudah nggak? Sudah ditulis di Pak Mardigu. Saya pilih 2 yang paling powerful. Nggak karena apa-apa. Saya pikir ini orang. Ini tetap saya rahasiakan. Iya, ini. Tapi saya bisa bertanggung jawab dan dia pun tidak akan tersinggung. Iya kan? Nggak usah disebut namanya, diberikan aja sama saya, Pak. Jangan di-shortin ya. Oke, Pak Mardigu. Baik, terima kasih banyak atas pembahasan kita kali ini. Jadi, pemirsa, netizen bisa melihat bahwa inilah dunia bisnis Indonesia yang agak susah, agak sulit keluar dari praktek-praktek corruption, fraud, dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu kita harus mencari cara cara yang konstruktif agar supaya peluang-peluang ini, permasalahan-permasalahan ini kita bisa eliminir. Bahkan mungkin kita bisa tiadakan sama sekali agar supaya dunia usaha kita menjadi lebih fair ya, seperti tadi yang Pak Mardigu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mardigu sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Baik, pemirsa yang saya cintai, terima kasih banyak atas perbincangan ya kita kali ini. Selanjutnya
nantikan di episode berikut saya